dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan kita semua selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu lama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, faqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, rajulan, seorang lelaki, yataqallabu fil jannati, yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dil muslimin, rawahu Muslim. Jadi aku melihat ada seorang laki-laki yang bersenang-senang di dalam surga disebabkan yang memotong dahan yang berada di tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin yang lewat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, marra, lewat siapa rajulun, seorang lelaki, bi husni syajaratin, ketemu dengan dahan satu pohon, ala dhahri tariqin, di tengah jalan. Faqala, maka beliau berkata, wallahi, demi Allah, la unahayanna hada anil muslimina la yudhihim fa udkhilal jannah. Kata orang itu, demi Allah, saya akan menyingkirkan dahan ini dari jalan agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, karena perkataannya itu orang ini dimasukkan ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi riwayat Muslim. Kalau lahuma berarti bisa jadi Bukhari Muslim. Ya betul. Wa fi riwayatin lahum, dalam riwayat milik Bukhari dan Muslim, bainama rajulun, ketika ada seorang laki-laki yamshi, lewat bitariqin, di sebuah jalan, wajada husna syauqin, dia mendapati dahan yang berduri. Fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Maka kemudian dia menyingkirkan dahan yang berduri itu, dan Allah berterima kasih dalam arti sawan, memuji orang itu, maka Allah mengampuni orang itu. Di sini teksnya menyingkirkan rintangan dari jalan supaya kaum muslimin lancar lewatnya, menyingkirkan duri supaya orang tidak terganggu atau selamat dalam perjalanan. Kalau dalam konteks kekitaan, benerin jalan yang bolong itu termasuk. benerin jalan yang bolong.
jalan-jalan yang bolong di wilayah kita itu kalau nunggu rapat RT, rapat RW, rapat kelurahan itu lama itu. Nah, kalau jenengan kita diberi kemampuan, monggo bareng-bareng nutup jalan yang berlubang-lubang. Tapi memang harus hati-hati karena kan di tengah jalan. Kadang lek mboten ngati-ngati kuwatirin apa ketabrak, naudzubillah min dzalik. Ya memang mesti kerjasama dengan orang-orang yang piawai. Saya pernah tahu ada sekelompok orang itu bawa semen cor-coran di pickup, dia keliling-keliling jalan. Tapi ada beberapa anak-anak muda. Terus kalau ada jalan yang berlubang dia berhenti dicor, ditutup. Ada jalan berlubang dicor, ditutup. Oh itu besar pahalanya. Surga itu insyaallah. Asal ikhlas karena Allah. Saya sementara baru bisa ngomong aja. Kalau ide itu dari dulu. Kenapa? Karena kalau saya sendiri nggak mungkin. Karena saya nggak ahli juga nggak bisa juga. Nggak cekatan. Memang butuh orang. Kalau kita punya kekuatan finansial atau patungan, nyuruh orang. Anak-anak muda yang cekatan kita bayar untuk nutup semua itu. Kalau cukup punya uang, itu surga. Karena bagaimanapun juga lubang-lubang itu beberapa bagi sebagian orang kan masalah. Jadi saya ulang, bagi sebagian orang lubang itu nopo masalah. Saya itu kemarin lewat di satu jalan, ada orang itu bawa, kayaknya dia Gojek ya atau GoFood atau GrabFood atau apalah. Itu bawa makanan, kena gajulkan rupanya, jatuh itu barang bawaannya. Itu kebayang nggak kalau itu makanan terus meletet, terus dia harus ganti rugi, gara-gara jalan berlubang yang dilewati gajul, atau gara-gara polisi tidur yang curang, yang nggak dipapras, yang nggak dilandaikan. Kebayang nggak bagaimana dosanya orang yang membuat polisi tidur itu, atau penguasa yang ada di wilayah itu yang mendiamkan lubang itu, penguasa itu. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sampai nangis, sujud-sujud minta ampun pada Allah dengan mengatakan, andaikan ada anak unta di tepi sungai Efrat kepleset, itu saya pasti dimintai pertanggungjawaban, kata Sayyidina Umar. Nah, sekarang yang kepleset itu enggak cuma anak unta, anak orang. Saya setun itu. Saya pernah cerita nggak teman-teman, ada jamaah saya di Jakarta Selatan di daerah Pancoran, jamaah di situ itu mau nikah, nyebar undangan, kena gajlukan polisi tidur itu, jatuh, sampai nggak sadarkan diri, nggak tahu akhirnya jadi apa nggak nikah itu, saya nggak dapat undangan. Itu sampai segitu-gitunya. Naudzubillahi min dzalik. Tidak kurang-kurang berita orang yang keguguran gara-gara nama polisi tidur. Itu yang sering saya bilang, jenengan kalau RW atau RT di wilayah jenengan ada polisi tidur, tolong dilandaikan. Itu karena kalau mencelakakan orang ini, khawatirin jenengan kena hisab juga. Kalau jenengan RT atau RW, apalagi Pak Lurah, apalagi Pak Camat, di wilayahnya kok ada jalan lubang, wis ojo kakean ngenteni rapat. Warga kumpulkan, ayo Pak, barang-barang ditutup ini Pak, siapa caranya? Pakai powernya. Karena kalau sampai ada orang yang jatuh di wilayah dia, itu dia kena hisab. Naudzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Saya maklum kalau untuk polisi tidur itu mungkin untuk supaya orang tidak ngebut ya, saya maklum. Tapi tetap dibuat selandai mungkin, jangan securang mungkin. Non saya ini saranku. Itu seperti itu. Ngati-ngati. Nah, itu menyingkirkan halangan fisiknya. Nah, lebih dari itu, singkirkan halangan-halangan yang bersifat lebih dari itu, seperti orang yang untuk pendidikan yang baik aksesnya dipersulit. Kalau jenengan pemegang kebijakan, buat aturan yang memudahkan untuk anak bangsa ini
mendapatkan akses pendidikan yang baik gitu loh. Loh sekarang itu nggak tahu sekarang apa sejak kapan saya nggak tahu lah ya, pokoknya kan kadang dipersulit kayaknya. Ya jangan ngerti ya mbak lah bagaimana perjuangan orang tua kalau pengen anaknya masuk negeri ya. Yang paham ya mbak yang nopo perjuangan. Dan sampai ngukur sampai 2 meteran barang. Mungko omahku mau 500 meter kok iso gak masuk anakku ya. Asing begitu. Terserah terlepas dari apa itulah. Kalau jenengan pemegang kebijakan buat aturan yang memudahkan. Jangan mempersulit. Ini surga ngoten itu. Kalau yang memudahkan dapat surga, yang mempersulit dapat apa kira-kira? Wis ngoten mawon. Nggih. Wis ngoten mawon. Saat ngati-ngati. Ustaz, kita nggak percaya ini sistem Ustaz. Kita kan hanya bawahan. Ya, paling nggak kita berusaha. Paling nggak kita napa? Berusaha. Mbuh ya apa carane? Mbuh ya apa carane? Ya memang yang seneng sama yang nggak seneng pasti ada biasa. Wong kalau jenengan jahat yang nggak seneng ya banyak, yang seneng juga banyak. Jadi orang baik juga sama. Yang seneng juga banyak, yang nggak seneng juga banyak. Apa dikira tuh kalau jadi baik nggak ada yang nggak seneng? Oh jangan dikira. Para nabi dan rasul itu pasti baiknya, tapi yang memusuhi banyak. Setan manusia maupun setan jin ada saja. Pun ngoten nggih. Nah, jadi kalau kita punya kepedulian menyingkirkan halangan di jalan sehingga orang mudah untuk lewat di situ, itu balasannya adalah surga. Nanti silakan dikembangkan dalam konteks yang lebih luas. Ustaz, kita udah perbaiki jalan itu, kita udah buat orang lancar lewat di jalan itu. Tapi yang lewat situ nggak semuanya orang baik, Ustaz. Orang mau nyopet lewat situ, orang mau nyolong lewat situ, orang mau zina lewat situ, orang mau korupsi lewat situ. Kira-kira kita masuk nggak Ustaz dalam kategori yang dapat dosa yang sama juga? Kan nggak cuma kebaikan yang lewat situ, keburukan juga lewat situ. Maka kita jawab hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niat kita untuk kebaikan, kok ada orang menggunakan untuk keburukan, kita nggak dapat dosanya insyaallah. Contoh yang paling sederhana, jenengan nyumbang atau ngasih ke orang sarung. Untuk apa itu? Untuk ibadah. Sama orangnya buat nyolong misalnya. Iya, kita dosa enggak dosa. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan untuk itu. Sama dengan kita berikan anak kita HP untuk apa coba? Untuk belajar, nih. Untuk kita kasih anak kita HP itu untuk belajar kan? Kita berikan dia laptop untuk belajar. Untuk supaya dia bisa mengakses informasi yang baik-baik, maksudnya. Kok anak kita naudzubillah misalnya berbuat sesuatu yang enggak benar dengan HP itu, kita berdosa enggak? Insyaallah tidak. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan untuk itu. Asal saudara udah ngomong ini untuk belajar. Bisa dimengerti insyaallah nih. Nah, ini kita semua belajar. Allahu Akbar. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, siapapun orang yang berwudu, fa ahsanul wudu'a, kok dia memperbaiki wudunya, summa atal Jumat, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a, kemudian dia mendengarkan khutbahnya khatib Jumat, wa ansota, dan dia diam dan mendengarkan khutbahnya khatib Jumat, ghufira, maka diampunilah untuknya ma bainahu wa bainal Jum'ati, maka akan diampuni untuknya dosanya saat itu sampai dengan Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, ditambah 3 hari, berarti 10 hari. 10 hari ke depan dosanya diampuni oleh Allah. Wa ziyadatu salasati ayyam. Wa man massal husa, faman massal hasa faqad lagho, dan siapa saja yang mempermainkan batu sewaktu ada khutbah,
maka sia-sialah Jumatnya. Hadisnya riwayat Muslim. Kok ada orang wudu, habis wudu dia pergi sholat Jumat, terus kemudian dia mendengarkan khutbahnya dan diam serta mendengarkan, maka Allah akan ampuni untuknya dosanya 7 hari ke depan plus 3 hari, berarti 10 hari. Satu Jumat berikutnya ditambah 3 hari, 10 hari lah. Kalau dihitung 8 ya berarti 11 hari berarti. Kan Jumat ketemu Jumat kan 8 hari ya. Tambah 3 hari berapa? 11 hari berarti, bisa 11 hari itu. Diampuni saya Allah. Terus kalau mengamalkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, selesai salat Jumat dalam posisi masih tahiyat akhir duduknya, membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu satu Jumat berikutnya dijamin selamat oleh Allah. Kenapa? Salat? Boten, salat Jumat. Jumat. Waduh, Ustaz, itu laki-laki, Ustaz. Ibu-ibu gimana? Supaya dapat keutamaan yang sama dengan laki-laki. Ya, tidak semua masjid menyediakan ruang untuk wanita sholat Jumat. Walaupun ada di kampung saya, termasuk yang ada di kampung saya. Ya, nah, tapi tidak semua masjid menyediakan ruang untuk wanita sholat Jumat, karena memang wanita tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Tapi bisa supaya kita ini mendapatkan, ibu-ibu dapat keutamaan sholat Jumat walaupun nggak sholat Jumat. Caranya bantu suaminya yang mau sholat Jumat, siapkan bajunya, kasih makan minumnya. Memang tak pijeti mas ben seger. Menyiapkan suami atau orang tua, ayah yang mau Jumatan atau saudara laki-laki yang mau Jumatan, menyiapkan persiapan mereka mau sholat Jumat. Ibu-ibu yang menyiapkan dapat bagian pahala yang sama dengan yang sholat Jumat. Baik itu suaminya, anak laki-lakinya, atau kakak atau adiknya, atau orang tuanya, siapapun. Kalau disiapkan kita akan dapat bagian pahalanya, insya Allah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian dikatakan tadi, kalau sampai ada khotib Jumat berkhutbah kok mainan batu dalam hadis ini, maka tidak dapat pahala Jumat, alias nggak dapat keutamaan Jumat walaupun gugur kewajibannya. Tidak apa-apa malah. Tidak apa-apa malah. Kenapa? Dange. Malah tidak apa-apa, daripada ngobrol malah nggak dapat pahala. Ya. Kalau misalnya habis itu nyatut masih tidak boleh. Jangan nyatut. Pokoknya dengerin aja. Oke, mending direkam aja, Pak. Mending direkam aja. Direkam. Jangan direkam pakai rekam suara itu. Oke. Pun lanjut nih. Nah, sekarang gini, memainkan batu maksudnya apa? Dulu masjid itu enggak kayak kita sekarang, ada karpetnya. Dulu itu ya padang berbatu gitu. Kadang ada kerikil-kerikil di masjid itu. Ada orang itu pas khotib berkhutbah, dia iseng main kerikil. Gitu, main kerikil. Nah, itu tidak boleh itu. Iya, atau kalau dalam konteks kekitaan main tasbih. Khotib khutbah dia zikir. Tidak boleh itu. Yang betul dengarkan khutbah. Nah, ada orang itu mau main tasbih. Iya, salah itu. Salah itu. Yang betul dengarkan khutbah. Kalau merujuk pada hadis ini, gak dapat pahala Jumat atau tidak dapat keutamaan Jumat. Walaupun gugur kewajiban Jumatnya. Jumatnya tetap sah. Insya Allah tetap dapat pahala dasar, tetap dapat. Tapi keutamaannya nggak dapat kayaknya. Nonton aja. Keutamaan Jumat yang tadi itu nggak dapat. Tapi kalau tasbihnya sebelum khotib naik. Tidak apa-apa, kalau itu tidak apa-apa. Makanya kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, mending tasbihnya dimasukkan saja.
Wa anhu, ini hadisnya riwayat Muslim. Wa anhu, dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza tawaddaa al-'abdu, apabila seorang hamba itu berwudu, idza tawaddaa, apabila berwudu, siapa al-'abdu, seorang hamba, al-muslimu yang beragama Islam, awil mu'minu, ataukah seorang mukmin, fa qasala, maka dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhi, maka keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap dosa-dosanya, rontok dosa-dosanya, nadhara, yang ia melihat, ilaiha, kepada kesalahan itu, bi'aini, dengan kedua matanya, ma'al ma'i, berserta dengan air wudu tadi itu, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama dengan akhir tetesan air itu. Jadi kalau ada orang wudu membasuh muka, semua perbuatan dosa terkait dengan wajah rontok, mata jelalatan, mulut yang mungkin berkata-kata apa itu rontok semua. Dulu itu ada ulama namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini punya karomah, kalau ada orang wudu, rontokan dosa orang itu bisa beliau lihat. Ada orang wudu habis zina misalnya, itu dosa zinanya rontok, itu ketahuan. Kata Imam Hanafi, kamu dari zina ya. Ngaku orang, kok ngertos jenengan, itu dosamu ketok. Ada orang habis ngintip orang misalnya gitu, habis jelalatan, itu wudu, kata Imam Hanafi, kamu tadi habis jelalatan, loh kok ngertos jenengan? Iya, itu ketok, itu dosamu ngintip rondo sebelah itu. Itu ketahuan. Lama-lama Imam Hanafi itu sedih. Imam Hanafi, loh saya kalau melihat aib orang terus ini berat, kata beliau. Padahal Allah itu kan tidak menghendaki kita tahu aib orang lain. Nah, ini kok saya mau ditunjukkan aib orang lain. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong tutup aib hamba. Tolong tutup kemampuan hamba melihat aib orang lain itu. Maka Allah tutup kemudian. Yang jenengannya hebat sudah. Imam Abu Hanifah sampai minta-minta kepada Allah agar ditutup, jangan sampai tahu aib orang lain. Kita sedari awal sudah nggak tahu. Berarti kita itu udah keren gitu, udah sudah bisa ngelihat aib orang lain itu udah keren. Dan memang ujian bagi orang yang tahu aib orang lain, itu ujian. Apakah dia akan kemudian ember mulutnya memberitahu aib orang lain itu, atau dia tahan lisannya agar tidak menyebarkan aib saudaranya itu. Kalau dia sanggup menahan diri dari menyebarkan aib saudaranya itu, maka akan Allah tutup aibnya dunia akhirat. Tapi kalau dia nggak tahan, akhirnya menyebarkan aib saudaranya, maka itu akan menjadikan bersangkutan itu dibuka aibnya oleh Allah dunia akhirat. Terus kemudian wa idza qasala yadayhi, maka apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja, maka keluar min yadayhi, dari kedua tangannya, apa kullu khati'atin, setiap kesalahannya atau dosanya. Karena batasat yadahu, yang adalah tangannya telah melakukannya, ma'al ma'i, berserta rontok bersama air, au ma'akhiri qatril ma'i, atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Fa idza qasala, maka apabila dia membasuh rijlah, kedua kakinya, kharajat, maka keluar atau rontok apa kullu khati'atin, setiap kesalahannya atau dosanya, masyad hari jelahu, yang kakinya telah melangkahinya, atau yang dengannya kakinya telah melangkah, ma'al ma'i, bersama dengan air, au ma'akhiri qatril ma'i, atau bersama dengan akhir tetesan air wudu itu, hatta yakhruja, kemudian dia keluar taqiyan dan naqiyan, dalam keadaan bersih, minadzunubi, dari dosa-dosa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hanya orang kalau rajin wudu, apalagi daimul wudu, menjaga wudu, insyaallah dosanya rontok. Tapi ini berkaitan dengan dosa kecil kalau kata Imam Nawawi. Kalau dosa besar tetap wajib taubat. Kalau dosa besar tetap wajib taubat. Kalau dosa kecil bisa rontok. Kalau dosa kecilnya habis, kalau kata Imam Nawawi, lama-lama dosa besarnya juga dikikis lama-lama. Jadi kalau dosa kecilnya sudah habis, lama-lama dosa besarnya juga dikikis. Kalau dosa besar tetap wajib tobat kalau dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya. Kita break azan dulu ya. Break azan dulu. Oke. Break azan dulu.
Ya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah untuk masalah yang lain boleh. Monggo. Kalau ada. Nggih, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Manusia ini yang punya banyak salah dan berdosa. Apakah manusia itu merasakan surga dan nerakanya? Mohon keterangan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama mau berdoa dulu, mudah-mudahan kita ini Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Ya, memang betul nanti itu ada model orang itu yang masuk neraka nggak pakai masuk surga, orang-orang kafir. Ada orang yang masuk neraka dulu baru masuk surga, ada. Tapi ada juga yang masuk surga tanpa mampir di neraka, tanpa mampir untuk sisa di neraka. Nah, semoga kita termasuk yang itu, bebas hisab, bebas adab. Amin Allahumma amin. Nah, masalahnya kan tadi Pak Haji nanya, aduh Ustaz, gimana kan kita ini kan pasti punya salah. Kita pasti punya dosa. Jawabannya sederhana aja, oh iya pasti, kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya dosa. Tapi jangan lupa bahwa pintu ampunan Allah itu tidak hanya ada, banyak sekali. Tidak hanya banyak, banyak sekali. Kita bersyukur kepada Allah, pintu ampunan Allah itu tidak cuma tobat. Saya ulang ya, kita bersyukur kepada Allah, pintu ampunan Allah itu tidak hanya tobat. Andaikan pintu ampunan Allah hanya tobat, kata para ulama, banyak orang yang tidak diampuni oleh Allah. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Karena banyak orang yang tidak memenuhi syarat dalam tobat. Karena tobat itu ada syarat-syaratnya. Bersyukurlah pada Allah, ampunan Allah, pintu ampunan Allah itu banyak sekali. Ada sabar, ada syukur. Kalau hadisnya sabar, hadisnya Sahih Muslim. Kalau kita diuji oleh Allah atau seorang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak dia sukai dan dia bersabar, dosanya rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau dia bersyukur, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi, akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kurang apa coba? Ya, memang kalau merujuk pada penjelasan Imam Nawawi, yang diampuni oleh Allah dengan sabar itu dosa kecil. Tapi kata Imam Nawawi apa? Kalau dosa kecilnya habis,
maka dosa besar pun dikikis. Itu seperti itu, Pak Haji. Apalagi sampai sanggup bersyukur. Bahkan Allah akan ampuni dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Suci. Taruhlah misalnya dengan syukur itu tidak diampuni dosa besarnya, maka kan Allah bimbing dia untuk tobat sampai dosa besarnya diampuni oleh Allah, sampai dia bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Belum lagi wudu yang merontokkan dosa tadi, nggih. Kita melangkahkan kaki ke masjid, ke musola atau ke majelis taklim untuk sholat atau hadir majelis ilmu, satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Coba bayangkan. Selama kita duduk begini ini, malaikat dan ikan di lautan semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Semoga Allah terima ngaji kita ini. Amin. Iya. Dan semua kebaikan itu bernilai ampunan. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Pertanyaannya Pak Haji, kita mau nggak ngambil kesempatan itu? Makanya kalau lihat dari peluang ampunan Allah yang luar biasa itu Pak Haji, kok sampai ada orang mati tidak diampuni oleh Allah, berarti orang itu kebuangetan Pak Haji. Wong pintu ampunan Allah segitu banyaknya, kok tidak diampuni oleh Allah, berarti orang itu kebuangetan berarti. Paham ya? Maka itu ambil kesempatan itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Bersyukurlah bagi siapapun yang mengerti ini dan mengamalkannya. Maka insya Allah selamat. Mudah-mudahan kita termasuk. Ngomong selamat, ingat Pak selamat. Istrinya katanya sakit gitu. Ini kita doakan dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan istrinya Pak Slamet yang sedang sakit, Allah anugerahkan pulih kembali, siha wal afiat kembali, panjang umur yang mubarakah. Ala hadina sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matang ya Pak Haji ya. Oh yang lain silakan kalau ada. Nggih. Monggo Pak Pason Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambut. Sebenarnya ngeten, saya ngomong fikih dulu ya. Ngomong fikih dulu. Sebenarnya di dalam harta orang tua itu ada hak anak. Sehingga kalau orang tua mampu, kok anak tidak mampu, dan orang tuanya pelit misalnya gitu ya, sehingga karenanya terpaksa anak itu nyolong duit orang tuanya, itu sebenarnya nggak dosa dia. Kenapa? Karena dia mengambil haknya pada harta orang tuanya. Nah, ini saya ngomong hukum dulu gitu, nanti bab ada panjangnya nanti. Kemudian yang kedua, sebaliknya, anak kaya, orang tua miskin, anaknya pelit, orang tuanya nggak pernah dikasih. Maka kalau orang tuanya yang tidak mampu itu ngambil harta anaknya yang cukup itu, yang kaya itu, gara-gara pelit dia nggak ngasih orang tuanya, itu orang tua itu nggak dosa. Kenapa? Karena dia mengambil haknya pada harta anaknya tanpa seizin anaknya, kan anaknya pelit. Kata siapa Ustadz? Ada hadisnya di fikih sunnah yang kita ngaji itu dulu. Itu ada riwayat yang menyebutkan tentang seorang anak yang lapor kepada Rasulullah SAW. Hadisnya dari Abi Dawud, ingat saya. Ya Rasulullah, bapak saya telah ngambil harta saya tanpa seizin saya. Kata Nabi, panggil bapakmu. Panggil bapaknya. Kata Nabi, betul Pak. Itu menunjukkan bahwa aslinya nyolong itu salah tetap. Dipanggil Nabi. Nabi tetap tabayun. Betul Pak, kamu ngambil harta anakmu tanpa seizin dia. Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Kata bapak ini ngomong gini, ya Rasulullah, anak saya ini kaya, tapi pelit kalau bahasa kita, tidak memberikan kepada saya hak saya sebagai orang tua. Saya ambil saja hak saya pada hartanya tanpa seizin dia. Ngomong gitu orang tuanya. Nabi langsung mengarah ke anaknya sambil berkata, anta wa maluka li abika.
Kamu dan hartamu punya bapakmu. Itu menunjukkan bahwa di dalam harta anak itu ada hak orang tua. Sebagaimana di dalam harta orang tua ada hak anak. Makanya tidak masuk dalam hudud, tidak masuk dalam kategori yang dipotong tangan. Kalau orang tua nyolong harta anak, anak nyolong harta orang tua, itu nggak kena potong tangan. Dalam hukum Islam, nggak kena hudud itu. Bukan berarti nyolong bener loh, tetap nyolong itu salah. Tapi ada konteksnya gitu loh. Nah, saya mau teruskan ini cerita penting ini. Allah, saya kenal seseorang, ada seseorang lah, saya nggak sebut namanya ya. Satu saat istrinya itu sakit parah, ditangani oleh dokter spesialis tingkat tinggi lah, tingkat dewa orang nyebutnya itu, tingkat tinggi wis gampangannya. Rumah sakit paling top, dia orang kaya, pebisnis. Itu istrinya nggak sembuh-sembuh sampai hampir nguras tabungan orang itu. Hampir nguras tabungan orang itu. Akhirnya orang ini karena dia dirasa cukup jalur medis, akhirnya beliau mencoba bermuhasabah diri. Kira-kira apa ya salah saya ini? Muhasabah dia. Akhirnya dia coba mulai muhasabah itu ke orang tuanya. Dia ngomong gini, Bu, ibu ngomongnya sama ibunya, Bu. Kira-kira apa ya Bu ya salah saya sama panjenengan itu kok. Istri saya ini sakit gak sembuh-sembuh. Jangan-jangan karena dosa saya ini ke panjenengan. Coba Bu, apa Bu coba? Ada nggak perbuatan saya yang menyakiti hati jenengan? Barangkali ada apa? Atau ada nggak kejadian yang sangat menyakitkan hati ibu sampai ibu mendoakan jelek orang yang telah menyakiti hati ibu itu? Ngomong gitu dia. Apa kata ibunya? Kalau kamu itu perasaan tidak pernah menyakiti hati ibu, kata ibunya. Cuman kalau kamu nanya ada nggak kejadian yang sangat menyakitkan hati ibu? Ada. Tapi itu kayaknya bukan kamu, kata ibunya itu gitu. Apa itu Bu? Cerita dia ibunya itu. Begini. Suatu saat ibu nyimpen duit 125 rupiah. Ini ceritanya orang lama ini. Ceritanya orang lama. 125 rupiah. Dulu beli, saya sekolah aja uang saku saya 50 rupiah. Jenengan lebih kecil lagi kali, kan lebih tua. Saya masih nututi menggunakan uang 5 ripis nih, 5 rupiah itu. Oke, kalau 1 sen saya nggak nututi. Kalau jenengan nututi 1 sen nih. Lah kalau buat nama? Oke, kalau saya nututi yang 5 ripis nih, 10 ripis saya nututi kalau. Nah, ini karena yang cerita ini hampir seusia dengan saya tuh lebih tua dikit dari saya orangnya, lebih tua bukan dari saya. Jadi ibunya itu nyimpen duit di bawah kasur berapa? 125 rupiah. Nah, kata ibu itu cerita, uang itu nak mau ibu buat untuk bayar hutang ibu sama Pak Haji. Yang ibu udah janji mau bayar hari itu. Ketika Pak Haji datang, ibu sudah siapkan uang itu. Begitu ibu ambil nak, uangnya hilang. Ibu sedih, malu ibu itu. Maka terucaplah ucapan-ucapan, ya Allah, kok kebangetan siapa orang yang nyolong uang saya ini. Padahal saya ini mau janji sama Pak Haji mau bayar utang. Begitu mau saya bayar kok orang uangnya nggak ada, kan bikin malu saya ini gimana? Bu ngomong apa ibu kok ini? Apa kata anaknya ini? Bu, maaf Bu ya, kenapa le? Itu yang nyolong uangnya saya Bu. Anaknya sendiri yang nyolong itu. Bu, kalau dulu ibu pernah marah begitu hebat ke saya, walaupun ibu nggak tahu kalau itu ternyata saya. Maafkan saya Bu ya, jangan-jangan sakitnya istri saya gara-gara dosa saya ke ibu itu. Ya Allah, nangis ibu itu. Wis tak sepuro le, tak sepuro, udah saya maafkan. Udah saya maafkan, kamu gak ada dosa saya sama ibu. Sudah saya ibu doakan semoga istrimu sehat bla 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 bla. Alhamdulillah sama istrinya sehat, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Qaddar istrinya sehat walafiat.
Ya gitu. Jadi ya gitu itu diantaranya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya ngoten nggih. Nah, monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.